resmi digelar mulai hari ini 14 Oktober. Polri Sarolangun memetakan wilayah rawan Pilkada 2024 berdasarkan analisa dan data penyelenggaraan pemilu 2024 lalu. Jaring pemilih pemula di Dukcapil Provinsi Jambi mempertimbangkan perekaman KTP elektronik. Selamat sore pemirsa, hari ini Senin 14 Oktober 2024 Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya Zed Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, Operasi Zebra Siginjai 2024 resmi digelar mulai hari ini. Operasi dalam rangka meningkatkan keselamatan berkendara tersebut menyasar kepada 8 pelanggaran berlalu lintas. Polda Jambi menggelar apel pasukan Operasi Zebra Siginjai 2024 di lapangan hitam Polda Jambi Senin pagi. Apel ini menandai dimulainya Operasi Zebra Siginjai 2024 yang berlangsung selama 14 hari mendatang. Dalam operasi ini sebanyak 8 pelanggaran menjadi prioritas penindakan. 8 pelanggaran tersebut meliputi berkendara di bawah umur, melawan arus, menggunakan gawai saat berkendara, melampaui batas kecepatan, di bawah pengaruh alkohol, menggunakan knalpot brong, kendaraan yang melebihi kapasitas dan dimensi hingga para pelaku balap liar. Selain itu, operasi ini nantinya bakal sering dilakukan di lokasi rawan kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan. Terpusat dilaksanakan secara serentak, kemudian juga untuk Polda, Polres semuanya bersama-sama, dan juga kita berkolaborasi juga dengan stakeholder ya, dengan dinas perhubungan yang ada kaitannya dengan dengan overdimensi, overload ya, kemudian juga dengan jasa harja terkait dengan upaya pencegahan kecelakaan ya, untuk menekan kesadaran berlalu lintas kita sama dengan jasa harja juga. Jadi berkoordinasi, kemudian berintegrasi saling berintegrasi dan juga bekerja sama. Operasi Zebra Siginjai akan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2024. Operasi ini merupakan operasi kepolisian untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan dalam berlalu lintas. Dalam operasi ini kurang lebih ratusan personel polisi lalu lintas dan instansi terkait dilibatkan. Masyarakat diminta untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas agar dapat mengurangi angka kecelakaan. Hari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Dalam operasi Zebra Siginjai 2024, Saudara, Ditlantas Polda Jambi meminta angkutan batubara untuk tidak overdimensi dan juga kapasitas. Dan nantinya tindakan tegas dengan tilang dan juga penyitaan kendaraan akan diberlakukan. Angkutan batubara menjadi salah satu sasaran dalam upaya penertiban dan penindakan Operasi Zebra Siginjai 2024. Ditlantas Polda Jambi menargetkan kendaraan batubara yang overdimensi dan kapasitas. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Pol Davi mengatakan, pihaknya bakal rutin menertibkan angkutan batubara yang membandel dan melanggar aturan berlalu lintas. Davi mengingatkan sanksi berupa tilang dan penyitaan kendaraan diberlakukan selama operasi ini berlangsung. Polisi juga mengantisipasi agar kendaraan angkutan batubara tidak melintas di kota Jambi. Jadi kita terus lakukan penindakan terkait dengan masalah batubara. Kemudian juga yang sudah kita, yaitu dari yang sudah saya sampaikan tadi itu yang kita tahan loh kendaraannya loh. Ya, itu masih ada beberapa lagi yang memang hanya ditilang saja. Jadi itu tetap kita antisipasi untuk supaya satu tidak rusaknya jalan yang bisa menimbulkan kecelakaan, dan yang kedua juga tidak kemacetan dengan bertambah banyaknya volume kendaraan angkutan batubara yang masuk ke wilayah kota Jambi ini, khususnya ke Talang Duku seperti itu. Upaya penindakan ini terus dilakukan secara rutin. Dalam bulan September lalu, setidaknya 270 angkutan batubara ditilang dan disita polisi. Sebagian besar mereka merupakan kendaraan yang over kapasitas dan melanggar jam operasional. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan.
Sorotan lainnya, Saudara, PJ Bupati Kerinci Asrap menginstruksikan seluruh OPD untuk memasang logo Pemkab Kerinci di kendaraan dinas yang digunakan. Hal ini dilakukan agar fasilitas negara tersebut tidak disalahgunakan, terutama dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Penjabat Bupati Kerinci Asrap menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memasang logo pemerintahan Kabupaten Kerinci pada kendaraan dinas yang mereka gunakan. Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mendorong transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan aset daerah, serta menjaga netralitas aparatur sipil negara selama masa tahapan kampanye Pilkada serentak tahun 2024. Dengan adanya logo di kendaraan dinas, masyarakat juga lebih mudah untuk mengenali dan melaporkan jika terjadi penyalahgunaan fasilitas pemerintah. PJ Bupati Asrap mengatakan, penggunaan kendaraan dinas harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan tidak boleh digunakan untuk keperluan pribadi, terlebih untuk kepentingan politik. Pemasangan logo tersebut diharapkan dapat menjadi identifikasi yang jelas terhadap penggunaan aset daerah oleh jajaran OPD. Kendaraan dinas yang memang sudah kita surati agar tidak menggunakan atau menyalahgunakan ya, fasilitas negara yang diberikan. Ya, salah satunya kita minta untuk memasang logo pemerintah Kabupaten Kerinci, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini ya, hampir semua kendaraan dinas sudah ditempelkan logo pemerintah Kabupaten Kerinci. Asrap juga menekankan pentingnya pengawasan internal dari masing-masing kepala OPD untuk memastikan instruksi ini dilaksanakan dengan baik. Ia juga mengingatkan bahwa sanksi tegas akan diberikan bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kita ke sorotan lainnya, Saudara. Rumah Sakit Umum Daerah Khotib Huzwen Sarolangun diminta dan juga diingatkan untuk bisa melakukan perbaikan pelayanan kepada pasien sehingga masyarakat yang datang ke RSUD merasakan pelayanan yang jauh lebih baik lagi. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Khotib Huzwen Sarolangun kerap kali dikeluhkan sebagian besar masyarakat. Akibatnya tingkat kunjungan masyarakat yang berobat ke rumah sakit cenderung menurun. Kondisi ini mendapatkan perhatian dari penjabat Bupati Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan, ia sudah melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit umum daerah. Tujuannya meningkatkan mutu pelayanan, serta kemampuan rumah sakit dalam menampung pasien. Hal ini penting karena pendapatan asli daerah akan berdampak dengan kualitas dari rumah sakit. Bahri menjelaskan layanan rumah sakit milik pemerintah akan berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan publik. Untuk itu, ia minta komitmen dari manajemen rumah sakit untuk meningkatkan kualitas dengan terus melakukan evaluasi. Inilah makanya, karena selama ini kecenderungan masyarakat kita ke rumah sakit swasta, maka jalan keluarnya adalah saya harus memperbaiki dan meningkatkan fungsi pelayanan rumah sakit. Antara lain juga meningkatkan sarana prasarananya, Pak. Ya. Dan kita memperbaiki pelayanannya. Pelayanannya terbagi dua, ada pelayanan melalui UGD, ada pelayanan melalui kita buka, kita ikuti ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Peralihan status rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD bertujuan untuk memperbaiki pelayanan bagi masyarakat, sehingga keluhan dari masyarakat terkait pelayanan maupun sarana dan prasarana rumah sakit bisa diminimalisasi. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, selama periode Januari hingga Oktober 2024, Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh telah menangani 105 kasus pidana umum dan 29 kasus perdata. Gambaran kasus yang terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci didominasi oleh kasus peredaran narkoba, pencurian, dan sengketa tanah. Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh mencatat ada 105 kasus pidana biasa dan 29 kasus perdata. Jubir Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh, Raffi Maulana, mengatakan, kasus tindak pidana umum dan kasus perdata mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 lalu. Tahun 2023 lalu di periode yang sama ditemukan 188 kasus pidana umum dan 69 kasus perdata. Selain itu, kasus yang paling banyak yang ditemukan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, yaitu kasus penyalahgunaan narkoba dan pencurian. Sedangkan untuk perdata yaitu kasus sengketa lahan. 2024
Untuk pidana itu kita sudah menerima sekitar 105 perkara untuk pidana biasa. 2023 itu untuk pidana biasa kita sudah memeriksa sekitar 188 perkara. Raffi Maulana juga menyampaikan selama proses penyelesaian tindak pidana umum dan perdata tidak dipungut biaya. Semua kasus akan diselesaikan sesuai dengan ketetapan undang-undang yang berlaku. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PJS Gubernur Jambi mengajak masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 ini. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Bawaslu Kabupaten Sarolangun saat ini telah melakukan pemetaan ke sejumlah wilayah baik desa maupun juga dusun yang rawan terjadi bencana alam jelang Pilkada. Dan hal ini dilakukan agar bisa diantisipasi jika terjadi bencana pada saat hari pencoblosan 27 November 2024 mendatang. Di Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun menjadi daerah dengan indeks kerawanan pemilu pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati tahun 2024 berada di peringkat pertama. Kondisi ini tidak terlepas dari evaluasi pemilihan umum 14 Februari 2024 lalu. Ketua Bawaslu Kabupaten Sarolangun Mudrika mengatakan, pemetaan potensi kerawanan bencana alam dalam pemilu berdasarkan pertimbangan dengan merinci wilayah yang berdasarkan jarak dan geografis serta wilayah blank spot. Kecamatan Batang Asai di wilayah Marga Batin Pengambang serta Kecamatan Limun di wilayah Marga Bukit Bulan masuk dalam kategori wilayah rawan longsor serta banjir. Sementara ada beberapa titik ruas jalan antar desa menuju Kecamatan Limun bila musim hujan akan digenangi banjir, sehingga akan menyulitkan kendaraan distribusi logistik. Sedangkan di wilayah Kecamatan Pauh menuju Desa Pintun, sulit dilalui kendaraan saat musim hujan. Biasanya bulan-bulan November itu kan hari hujan. Berkaca dengan pemilu yang lalu, kita sudah memetakan daerah-daerah yang rawan bencana alam seperti Batang Asai, Limun di atas, air hitam ada di itu dan meninggi, serta Pauh sebelum ke dalam. Pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November 2024 diprediksi sedang berada di puncak musim hujan. Oleh karena itu, pihak Bawaslu minta semua pihak untuk mengantisipasi kerawanan bencana alam sejak dini. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024. Partisipasi masyarakat menjadi legitimasi dari keberhasilan penyelenggaraan pilkada yang baik dan demokratis. Masyarakat Provinsi Jambi diminta untuk menggunakan hak suaranya dalam memilih pemimpin daerah pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Hal tersebut ditekankan penjabat sementara Gubernur Jambi Sudirman sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih di Provinsi Jambi guna minimalisasi angka golput. Sudirman mengungkapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak merupakan bagian penting dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi legitimasi dari keberhasilan penyelenggaraan pilkada yang baik dan demokratis. Pemerintah Provinsi Jambi bersama unsur Forkopimda akan terus mengawal tahapan pilkada agar dapat berjalan aman dan lancar. Keikutsertaan masyarakat untuk membangun komitmen pilkada damai sangat diharapkan dalam upaya menjaga keberlangsungan roda pembangunan daerah. Pertama, kalau kaitannya dengan pilkada, atas nama pemerintah Provinsi Jambi, selaku PJS Gubernur sesuai dengan arahan Pak Menteri, mendorong agar masyarakat Provinsi Jambi untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2024 ini tentunya dengan menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya, tidak golput. Yang kedua, ini momen dan kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk memilih calon-calon terbaiknya. Pemungutan suara Pilkada tahun 2024, baik untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, akan secara serentak dilakukan pada 27 November di seluruh Indonesia. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, jelang pelaksanaan Pilkada serentak di tahun ini, Disdukcapil Provinsi Jambi terus mengoptimalkan perekaman KTP elektronik untuk kelompok pemilih pemula dalam upaya meningkatkan partisipasi para pemilih. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi terus memaksimalkan kegiatan perekaman data kependudukan di daerah, khususnya untuk kelompok pemilih pemula. Kepala Bidang Disdukcapil Provinsi Jambi Betty Sakura mengatakan, per Oktober ini Disdukcapil telah melakukan perekaman KTP elektronik untuk pemilih pemula hingga menyentuh angka 69.773 jiwa. Hal tersebut dilakukan Disdukcapil untuk memastikan seluruh masyarakat Provinsi Jambi yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya. Betty mengungkapkan Disdukcapil telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan perekaman KTP elektronik. Salah satunya melalui program jemput bola ke sekolah-sekolah serta pelayanan langsung ke desa-desa. Percepatan kegiatan penuntasan perekaman data kependudukan itu diupayakan untuk minimalisasi angka golput pada kelompok pemilih pemula. Upaya-upaya tersebut juga merupakan langkah strategis dari pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada kelompok pemilih pemula. KTPL untuk pemilih pemula sudah kita lakukan perekaman sebanyak 69.773 jiwa. Jadi 17 tahun pemula sudah dilakukan perekaman sebanyak itu. Melakukan jemput bola terutama kepada pemilih pemula, seluruh dinas Dukcapil yang berada di kabupaten kota itu melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah. Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi memiliki ketersediaan belangko KTP elektronik sebanyak 24.000 keping. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk menyelesaikan perekaman KTP elektronik di seluruh daerah jelang pelaksanaan Pilkada 2024. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi akan membatasi jumlah tim sukses yang hadir di debat kandidat pasangan calon wali kota Jambi pada Pilkada Serentak 2024. Dan untuk mengetahui informasinya, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, Septinita. Halo, selamat sore, Septinita. Bagaimana mekanisme pelaksanaan debat kandidat paslon wali kota Jambi pada Pilkada Serentak tahun 2024 ini? Baik, Hazet, terima kasih Hazet. Selamat sore Hazet dan juga saudara. Dapat kami laporkan bahwasanya memang benar KPU Kota Jambi akan membatasi jumlah tim sukses yang hadir pada pelaksanaan debat paslon wali kota dan wakil wali kota Jambi yang akan dilaksanakan pada 3 November 2024 mendatang. Untuk mekanisme pelaksanaan debat paslon wali kota dan wakil wali kota Jambi ini, saudara, KPU Kota Jambi akan menghadirkan panelis dan juga tim perumus yang dimana KPU Kota Jambi telah menetapkan 5 orang sebagai tim perumus selama pelaksanaan debat berlangsung, yang dimana saudara 5 orang ini berasal dari kalangan profesional dan juga akademisi. Selanjutnya, saudara, dalam pelaksanaan debat paslon wali kota dan wakil wali kota Jambi ini, saudara, nantinya terdiri dalam beberapa sesi, yakni sesi pembuka, kemudian sesi penyampaian visi, misi, dan program yang disampaikan oleh calon wali kota Jambi. Selanjutnya sesi tanya jawab dan sanggahan antar pasangan calon dan juga sesi penutup. Untuk pengamanan selama debat berlangsung ini, saudara, KPU Kota Jambi bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait yang dimana nantinya akan mengerahkan sejumlah personil yang terdiri dari TNI dan Polri. Informasi yang kami peroleh dari Ketua KPU Kota Jambi Denny Rahmat bahwa pelaksanaan debat ini akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni debat pertama dilaksanakan pada 3 November 2024 untuk debat calon wali kota, selanjutnya 8 November 2024 debat untuk calon wakil wali kota, dan tahap terakhir 13 November 2024 debat untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi. Ketua KPU Kota Jambi Denny Rahmat juga akan memberlakukan sejumlah aturan demi berlangsungnya debat ini berlangsung dengan lancar, aman, dan juga kondusif. Hazet. Nita, nantinya ketika debat ini berlangsung, berapakah jumlah tim sukses yang diperbolehkan hadir
ketika debat ini berlangsung? Ya, Hazet, untuk jumlah tim sukses yang diperbolehkan hadir nantinya, pihak KPU Kota Jambi saat ini masih belum dapat memastikan, mengingat pihak KPU Kota Jambi masih akan melakukan rapat koordinasi bersama Bawaslu dan juga instansi terkait sebelum 3 November 2024. Ketua KPU Kota Jambi Denny Rahmat juga mengimbau kepada seluruh tim sukses yang hadir pada pelaksanaan debat nantinya, saudara, agar seluruh tim sukses ini tidak membawa atribut secara berlebihan dan juga dapat menjaga kondusivitas selama debat berlangsung. Diharapkan, saudara, dengan adanya pelaksanaan debat paslon wali kota dan wakil wali kota Jambi ini nantinya dapat memberikan informasi secara menyeluruh khususnya bagi masyarakat Kota Jambi dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan pilihannya. Demikian, kembali ke HZ. Baik, KPU Kota Jambi terus melakukan kolaborasi dan koordinasi untuk memantapkan persiapan jelang pelaksanaan debat Pilkada tingkat Kota Jambi dalam waktu dekat. Terima kasih Septinita atas laporan yang telah disampaikan. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, saudara, KPU akan tetap menggunakan Sirekap untuk penghitungan suara di TPS pada Pilkada serentak 2024. Penggunaan Sirekap merupakan bentuk transparansi keterbukaan KPU dalam menyukseskan Pilkada. KPU Kabupaten Muara Jambi tetap menggunakan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap untuk penghitungan suara di TPS pada Pilkada serentak 2024. Untuk minimalisasi persoalan, KPU menggelar bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sirekap untuk PPS dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati Muara Jambi tahun 2024. Dalam BIMTEK ini, penyelenggara tingkat kecamatan dan desa diperkenalkan 2 aplikasi Sirekap, sekaligus cara penggunaan dan mengatasi kendala yang dihadapi. Ketua KPU Al-Mutakin mengatakan, penggunaan Sirekap merupakan bentuk keterbukaan KPU dalam pelaksanaan pilkada. Itu memahami secara mendalam bagaimana menggunakan platform digital aplikasi Sirekap dengan baik, baik itu Sirekap mobil maupun Sirekap web. Karena ada 2 nih, Sirekap mobil maupun Sirekap web. Bedanya apa, Bang? Bedanya kalau web yang di laptop atau komputer, yang mobil ini yang di aplikasi Android. Pada BIMTEK tersebut, KPU juga melaksanakan tata cara menggunakan dan mendokumentasikan penghitungan perolehan suara pada C-hasil pleno di TPS. Kegiatan ini untuk memantapkan pemahaman penyelenggara agar terhindar dari kesalahan dan penghitungan suara pada Rabu 27 November mendatang. Azaf Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Bungo Masyuri akhirnya meresmikan laboratorium kateterisasi jantung. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, Bupati Bungo Masyuri menghadiri acara protokol shift intervensi non-bedah oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga peresmian laboratorium kateterisasi jantung di RSUD Hanafi, Muara Bungo. Bupati Masyuri didampingi Ketua TP PKK Bungo menghadiri acara Proctorship Intervensi Non-Bedah oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita atau RSJ PDHK. Sekaligus peresmian pelayanan kateterisasi jantung atau Cath Lab di RSUD Hanafi Muara Bungo. Bupati Bungo Masyuri mengapresiasi kehadiran fasilitas untuk penanganan pasien penyakit jantung. Fasilitas ini merupakan satu-satunya yang dimiliki rumah sakit di wilayah Provinsi Bagian Barat. Dengan adanya pelayanan kateterisasi jantung di RSUD Hanafi Muara Bungo, masyarakat tidak perlu pergi keluar daerah untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Direktur Utama RSUD Hanafi Muara Bungo, Edi Mustafa, mengatakan, kehadiran fasilitas modern ini memudahkan akses bagi pasien penyakit jantung untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan terjangkau.
Masyarakat Bungo tidak perlu lagi keluar daerah untuk berobat penyakit jantung. Selain itu, RSUD Hanafi Muaro Bungo juga bisa melayani masyarakat dari kabupaten tetangga. Dan untuk di Provinsi Jambi, mungkin kabupaten hanya rumah sakit Hanafi yang sudah bisa melayani ini. Kita berharap, kami juga terima kasih kepada kawan-kawan dari Kemenkes, dari Rumah Sakit Harapan kita yang telah mensupport secara penuh dan sudah melatih dokter spesialis kita dan seluruh tim. Tim dari Kementerian dan Harapan kita sudah bisa kita soft opening untuk pelayanan pasien pelayanan jantung. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan dikreditkan oleh BPJS dan bisa melayani pasien BPJS yang untuk wilayah barat dirujuk. Sementara itu, pengadaan peralatan medis modern sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Bungo, yakni Bungo Master dengan meningkatkan kualitas SDM melalui penguatan pelayanan di bidang kesehatan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, salah satu rangkaian kegiatan memeriahkan HUT ke-59 Kabupaten Bungo dilaksanakan kejuaraan Marching Band. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Masyuri dan diikuti para pelajar dari tingkat SD, MI, dan SMP sederajat. Bupati Masyuri didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Bungo membuka kejuaraan Marching Band yang digelar di Pusat Gor Serunai Baru, Kelurahan Cadika, Kecamatan Ribo Tengah. Lomba ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-59 Kabupaten Bungo. Bupati Bungo Masyuri mengapresiasi atas terselenggaranya kejuaraan Marching Band Bupati Cup tingkat Kabupaten Bungo tahun 2024. Kejuaraan Marching Band diharapkan menjadi ajang kompetisi serta sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota Marching Band yang ada di Kabupaten Bungo. Dengan berkompetisi dan semangat dapat meningkatkan rasa kekeluargaan antar sesama anggota Marching Band. Dan pembukaan Marching Band tingkat SD, MI, MTS, SMP Kabupaten Bungo dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kabupaten Bungo ke-59 tahun 2024. Kami sampaikan ucapan selamat kepada anak-anak kita yang mengikuti lomba Marching Band ini. Dan ini selain kita memeriahkan kegiatan HUT kabupaten, ini ajang silaturahmi anak-anak kita. Kejuaraan Marching Band Bupati Cup 2024 ini diikuti puluhan pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, mengubah stigma dan juga mendukung inklusivitas adalah cara untuk bisa memberikan hak yang sama terhadap para penyandang disabilitas. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, hingga September 2024 jumlah penyandang disabilitas mencapai 16.163 orang di Provinsi Jambi. Selain telah menerbitkan peraturan daerah tentang disabilitas, pemerintah Provinsi Jambi juga terus berupaya untuk memberikan hak yang sama terhadap para penyandang disabilitas. Indonesia memiliki jumlah populasi penyandang disabilitas yang relatif tinggi. Hal itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pengetahuan kesehatan yang terbatas, keselamatan lalu lintas dan kerja yang tidak memadai, dan risiko bencana yang tinggi. Di Provinsi Jambi, jumlah penyandang disabilitas hingga September 2024 mencapai 16.163 orang. Jumlah itu terdiri dari penyandang disabilitas fisik, tunarunggu, tunawicara, mental, dan tunanetra. Sama seperti provinsi lainnya di Indonesia, stigma terhadap disabilitas juga masih menjadi tantangan besar yang dihadapi Provinsi Jambi dalam mewujudkan masyarakat inklusif. Selain telah menerbitkan peraturan daerah tentang disabilitas, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial
juga telah melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan untuk memberikan hak yang sama terhadap para penyandang disabilitas. Mendorong teman-teman disabilitas untuk bisa belajar, bisa meningkatkan kemampuan dan potensinya tidak hanya melalui pendidikan, tapi melalui berbagai cara. Dia membekali keterampilan sehingga dia mampu hidup mandiri, termasuk juga ikut kegiatan olahraga dan sebagainya, sehingga dia mampu hidup mandiri. Untuk mengatasi stigma terhadap penyandang disabilitas, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, salah satunya pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam membuat kebijakan dan program yang inklusif, seperti penyediaan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak dan penguatan infrastruktur publik yang ramah disabilitas. Dengan memberikan dukungan dan kesempatan kepada penyandang disabilitas, masyarakat dapat membantu mereka untuk mencapai potensi terbaiknya. Memahami dan mengatasi stigma disabilitas, kita dapat menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan bermartabat bagi semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. Terkait digitalisasi, Saudara, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Diskominfo Kota Sungai Penuh saat ini telah meluncurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Langkah ini sebagai salah satu upaya untuk bisa mempermudah masyarakat dan juga para pegawai dalam mengakses informasi maupun juga pelayanan yang ada. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya saat ini, Saudara, kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Fahlan Diandra, langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore. Fahlan, sistem digitalisasi apa yang saat ini sudah semakin diperbaharui oleh Diskominfo Kota Sungai Penuh? Ya baik, terima kasih Vidya Francisca dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dalam memasuki era digitalisasi, Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh mencetak melaunching sebuah aplikasi sistem perkantoran berbasis elektronik atau SPBE, yang mana segala bentuk layanan dan juga informasi akan tertuang dalam sebuah aplikasi SPBE yang disebut aplikasi Srikandi. Selain itu, dalam pengembangan SPBE ini, semua masyarakat bisa mengakses dan mempermudah segala bentuk administrasi dan segala bentuk urusan yang ada di pemerintahan Kota Sungai Penuh, seperti dengan percetakan IKD, perizinan, dan lain sebagainya. Meski dalam skala nasional target pencapaian RPJMD dalam peluncuran SPBE belum memenuhi target nasional, namun pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota Sungai Penuh terus berupaya dan memberikan pemahaman kepada masyarakat serta kepada seluruh ASN dan juga staf pegawai yang ada di lingkup pemerintahan Kota Sungai Penuh. Selain itu, pemanfaatan SPBE yaitu semua informasi terkait apalagi saat ini jelang pelaksanaan pilkada serentak, semua informasi akan di-sharing melalui sistem yang namanya Srikandi. Dia. Fahlan, apa saja sejauh ini manfaat dari sistem digitalisasi yang telah diluncurkan Diskominfo? Ya baik, terima kasih Vidya Francisca. Untuk pemanfaatan digitalisasi yang saat ini, Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh juga mendirikan yang namanya internet gratis di daerah Lapangan Merdeka dan juga di Tugu Perjuangan Kota Sungai Penuh, yang mana masyarakat Kota Sungai Penuh bisa mengakses internet gratis di daerah tersebut. Selain itu, pemanfaatan SPBE juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga pencegahan berita hoax yang sering terjadi pada saat ini. Sekian, Vidya. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Fahlan Diandra yang melaporkan langsung dari Kota Sungai Penuh. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Fahlan. Saudara, kita ke sorotan lainnya. Harga jual ikan air tawar di pasar tradisional atas Rawamangun saat ini mengalami kenaikan. Kenaikan harga ikan sangat bervariasi tergantung asal pasokan ikan yang masuk ke pasaran. Harga ikan air tawar di pasar tradisional atas Rawamangun berfluktuatif dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini tidak terlepas dari pasokan ikan yang datang dari luar daerah, seperti Lubuk Linggau dan Sumatera Barat yang sering kosong. Seorang pedagang ikan, Karman, mengatakan, biasanya ikan mas dijual Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Ikan nila sebelumnya dijual antara Rp32.000 hingga Rp35.000, kini naik menjadi Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram.
Sedangkan ikan patin dijual Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Untuk lele, Rp25.000 per kilogram. Naik turunnya harga ikan air tawar di pasar Sarolangun dipengaruhi oleh distribusi yang kurang lancar. Karena lebih dari 80%, mayoritas ikan nila dan ikan mas dipasok dari luar Kabupaten Sarolangun. Nila 35.000, kalau patin 25.000. Kalau mas? Mas 40-45.000 kadang-kadang. Terkadang di sini jarang ada kan, jarang ada. Ini ngambilnya dari mana ikannya? Dari Lingau ini. Sudah lama ya. Seminggu nih? Dalam lebih lah. Para pedagang ikan air tawar minta tim pengendali inflasi daerah dapat melakukan pengawasan serta menjaga ketersediaan pasokan, sehingga harga jual ikan terjangkau dan tidak menyebabkan inflasi. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, ketika anak muda banyak yang malu dan gengsi untuk menjadi seorang petani, namun tidak berlaku bagi seorang pemuda Khairil Tamrin. Di usianya yang masih muda, dirinya telah menekuni pertanian. Meski profesi sebagai petani sering dipandang sebelah mata, namun tidak menyurutkan semangat bagi Khairil Tamrin untuk menjadi seorang petani muda. Di usianya yang terbilang masih muda, 19 tahun, Khairil Tamrin memanfaatkan bonus demografi Muaro Jambi menjadi peluang besar untuk meningkatkan hasil pertanian dalam mempertahankan ketahanan pangan. Di lokasi lahan yang mencapai 3 hektar, Khairil Tamrin secara konsisten mampu menghasilkan panen mencapai 2 pikul atau 120 kg. Berbagai jenis tanaman sayur yang dikembangkan, mulai dari kacang panjang, kisik, dan terbaru ialah cabai. Untuk menjadi petani yang inovatif sehingga mampu bersaing menghadirkan produk pertanian yang baik, Khairil Tamrin berharap pemerintah dapat memfasilitasi pelatihan bagi petani. Selain itu, memastikan harga hasil pertanian tetap normal yang tidak merugikan petani. Harapan kita ya menjadi seperti orang-orang luar sana, seperti di negara-negara luar sana, menjadi maju di sektor pertaniannya. Harapan kita kepada pemerintah seperti apa? Ya perhatian juga terhadap pertanian Indonesia ini. Jadi semua petani di Indonesia ini mau anak muda sebagai petani. Secara membanggakan, hasil panen dari petani muda di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi ini tidak hanya dijual di pasar dalam Kabupaten Muaro Jambi. Namun hasil panen sayur yang ditanam Khairil Tamrin juga dijual hingga ke kota Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sekelompok tani jaya abadi di kawasan Bagan Pete Kota Jambi melakukan penanaman cabai di lahan sekitar 1 hektar. Hal tersebut dilatar belakangi karena berfluktuasinya harga jual cabai. Meski menanam cabai dinilai lebih efektif dan efisien, tapi juga seringkali terkendala oleh serangan hama. Warga yang tergabung dalam kelompok tani jaya abadi di kawasan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, menanam cabai di lahan sekitar 1 hektar. Ketua kelompok tani Jaya Abadi, Sudadi, mengatakan ketertarikan menanam cabai ini lantaran seringkalinya berfluktuasinya harga cabai di pasaran. Padahal menanam cabai dinilai lebih efektif dan efisien. Hasilnya pun bisa meningkatkan pendapatan petani. Namun, dalam menanam cabai kerap kali terkendala oleh serangan hama kutu kebol dan tungau. Sementara itu, 1 kali panen cabai bisa menghasilkan 100 kg. Sedangkan untuk penjualan menurut pengakuan Sudadi dilakukan di rumah saja. Pasalnya jika dibawa ke pasar membutuhkan pengeluaran yang lebih banyak. Pemasangan mulsa untuk penanaman cabai. Penanaman cabai itu prosesnya seperti apa, Pak? Ya prosesnya kalau mulai dari awal tanahnya itu kita bajak dulu, sudah kita bajak langsung kita lotari. Habis itu baru kita kasih kompos, kapur, sama pupuk, itu diaduk-aduk baru ditutup mulsa. Sudadi berharap pihak Dinas Pertanian baik provinsi maupun kota dapat untuk memberikan bantuan, fasilitas, dan distribusi ke kelompok tani untuk membasmi hama. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Zed Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.